Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gus Oim. Kali ini kita langsung saja akan membahas tentang studi Al-Quran pada tema kategorisasi surah dan ayat dalam Al-Quran ditinjau dari Makki dan Madani maupun Muhkam dan Mutasyabih. Tujuan pelajaran Makki dan Madani maupun Muhkam dan Mutasyabih ini, mahasiswa diharap mampu untuk mengidentifikasi berkenaan dengan klasifikasi ayat dan surat dalam Al-Quran atau ditinjau dari Makki dan Madani sekaligus Muhkam dan Mutasyabih. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini akan ada pertanyaan yang sangat mendasar. Apa yang Anda ketahui tentang nuzulul Quran? Ini bukan nuzul Quran acara ketika Ramadan, ada acara nuzul Quran, hataman dan sebagainya. Jika Anda seorang yang ingin melakukan interpretasi atau penafsiran ayat Al-Quran, apa yang perlu Anda persiapkan? Mungkin nanti akan berpikir yang pertama mungkin pemahaman tentang gramatika Arab, nahwu, sorof, kemudian sastranya yaitu pemahaman mendalam tentang balaghah, mantik, kemudian literasi pendukung misalnya dari kemudian ijma dan lain sebagainya, pemahaman para mufassir. Kemudian berikutnya memiliki pemahaman tentang ayat muhkamat. Nah, ini dan ayat mutasyabih yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian pemahaman mendalam tentang kondisi sosial saat ayat Al-Quran turun, bagaimana kondisi sosialnya, sosiologisnya bagaimana. Tentu ini tidak akan kita bahas di sini, itu nanti di ilmu sosiologi. Kemudian tentang latar belakang ayat Al-Quran turun, ini dari asbabun nuzul, apa yang melatar belakangi ayat Al-Quran ini turun. Dan berikutnya pemahaman mendalam tentang kontekstualisasi. Nah, kontekstualisasi saat ayat Al-Quran turun itu apakah sama saat teman-teman melakukan interpretasi saat ini? Itu juga perlu dipahami juga, atau perlu banyak literasi juga tentang hal itu. Oke, berikutnya cakupan topik pembelajaran. Ini kan kita akan bahas Makki dan Madani atau Muhkam dan Mutasyabih dalam Al-Quran. Itu kalau Makki dan Madani itu ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Sementara Muhkam Mutasyabih ini khusus ayat saja, tidak ada surah Muhkam atau surah Mutasyabih, tidak ada. Namun khusus Makki dan Madani ini juga ada ayat Makkiyah dan Madaniyah. Sudah paham ya cakupan topiknya. Kemudian urgensi pengetahuan Makki dan Madani, ataupun maksudnya Muhkam dan Mutasyabih juga. Jadi ilmu nuzul Quran itu, jadi kenapa urgen perlu diketahui itu nanti agar teman-teman atau para calon mufassir ini mampu memahami kontekstualisasi teks Al-Quran, mengkontekskan dengan saat ini. Kemudian itu dianggap tepat, ada ketepatan interpretasinya bagaimana, itu juga harus itu merupakan urgensinya nanti. Oke, kita kembali ke pembahasan pertama, definisi Makki dan Madani. Ini definisi Makki dan Madani ini ulama berbeda pendapat. Secara garis besar yang umum disebutkan dalam kitab Manahilul Irfan, Manal Qoton, itu ada 3 secara umum. Yang pertama ditinjau dari khitab, masyarakat yang terkena khitab ayat tersebut. Ini adalah masyarakat Mekah yang notabene di sana itu dalam kaum Quraisy yang menguasai Ka'bah lah, intinya begitu, dan cenderung jahiliyah. Kemudian ini adalah masyarakat Madinah. Jadi ditinjau dari khitabnya, kalau Makki itu adalah surah atau ayat yang turun pada masyarakat Mekah, kemudian Madani itu adalah surah atau ayat yang turun pada masyarakat Madinah. Di masyarakat Quraisy ke masyarakat Madinah. Kesimpulan definisinya begini, Makki dari khitab ini ada Makki adalah ayat atau surat yang turun kepada masyarakat Mekah, sementara Madani adalah surat atau ayat yang turun pada masyarakat Madinah.
Oke, itu yang pertama. Kemudian ada tinjauan letak geografis atau al-makan. Ini al-makan bukan makan tapi tempat. Nah, di sini Makki itu berarti ayat atau surat yang turun pada atau di kota Mekah. Ini letaknya. Kemudian Madani itu ayat atau surat yang turun pada saat Rasulullah ada di kota Madinah. Jaraknya sekitar 453 km. Ini ada petanya, dan ini kesimpulannya sama seperti tadi itu. Kesimpulannya adalah Makki, ayat atau surat yang turun saat Rasulullah di Mekah. Kemudian Madani, ayat atau surat yang turun ketika Rasulullah ada di Madinah. Kemudian berikutnya definisi Makki dan Madani ditinjau dari masa atau waktu az-zaman. Kalau kita belajar sejarah Rasulullah itu ada masa Rasulullah ketika muda dan dewasa, kemudian Rasulullah itu setelah diutus menjadi Rasul, dan Rasulullah ketika sudah berada di Madinah setelah hijrah. Nah, kalau masa muda dan dewasa ini tidak atau kita tidak bahas. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada surat ataupun ayat pun yang turun. Tapi setelah menikah itu kan ada kenabian umur 40 tahun, itu masa kenabian. Maka masuklah Makki, yaitu masa ketika Rasulullah sebelum hijrah. Itu ketika Rasulullah sebelum hijrah itu dakwahnya masih bersifat sirri atau rahasia. Baru setelah beliau hijrah itu ada Madani, berarti surat dan ayat yang turun sebelum hijrah itu disebut Makki, sementara surat dan ayat yang turun setelah hijrah itu disebut Madani, yaitu sekitar 10 tahun kalau di Madinah. Sementara di Makki itu sekitar 13 tahun. Jadi kesimpulannya umur Kanjeng Nabi sekitar 63 tahun, betul. Ini kesimpulan definisi. Dari ketiga definisi, apakah sudah tergambar pemahaman tentang Makki dan Madani? Saya yakin sudah ada lah, baik segi khitab, kemudian letak geografis, dan terakhir yaitu zaman atau sebelum dan sesudah hijrah. Nah, dari definisi apakah ada potensi pengecualian, ada problem definisi? Oh, tentu ada. Mari kita lanjutkan. Ini adalah identifikasi problem. Identifikasi problem secara definitif. Yang pertama, kalau yang dimaksud dengan bahwa Makki dan Madani itu adalah ayat yang turun. Yang pertama tadi itu seperti yang disebutkan di sini. Nah, itu pada masyarakat ditinjau dari khitabnya, maka tentunya di sini akan ada banyak masalah. Contoh, surat At-Taubah ayat 42 itu turun di Tabuk, sementara surat Az-Zukhruf ayat 45 turun di Baitul Maqdis. Apakah ini masuk klasifikasi? Tentu nggak ada, tidak ada surat atau ayat At-Tabuki atau Al-Maqdisi, nggak ada. Kemudian kalau ditinjau dari letak geografis misalnya, ketika Rasulullah di Mekah ataupun di Madinah, ini juga ada masalah. Jadi kalau kita lihat dalam keterangan itu disebutkan bahwa para ulama memberikan salah satu ciri khas bahwa surat Makkiyah itu ada teks ya ayyuhan nas, sementara Madaniyah itu ada ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini ada surah Al-Baqarah dan An-Nisa itu turun di Madinah yang seharusnya ya ayyuhalladzina amanu, tapi di sebagian ayat ada yang berawalan ya ayyuhan nas. Kemudian surah Al-Hajj ini Makkiyah, tetapi sebagian ayat ada yang pakai redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini kan ada pengecualian cukup banyak. Maka pendapat definisi terakhir ini yang sebelum dan sesudah hijrah yang menjadi patokan, yaitu zaman sebelum hijrah dan sesudah hijrah menjadi Makki dan Madani. Ini pendapat Rajih. Teman-teman bisa lihat dalam kitabnya Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, yaitu kitab Manahilul Irfan. Oke, sekarang para ulama memberikan ciri khas, ciri-ciri kalau Makkiyah itu bagaimana. Misalnya setiap surah di dalamnya ada redaksi Allah, itu mesti Makkiyah. Kemudian ada yang mengandung sajadah. Kemudian ada yang di dalamnya ada redaksi muqatta'ah, ahruful muqatta'ah seperti alif lam mim dan sebagainya, itu Makkiyah. Kemudian surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi dan umat terdahulu mesti Makkiyah. Kemudian setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis, misalnya sujud-sujud itu
ketika ada ketika Nabi Adam diminta sujud kemudian iblis tidak mau dan lain sebagainya, itu berarti masuk ke Makkiyah. Kemudian surah yang di dalamnya ada ayat-ayat yang diawali dengan redaksi Yohanes. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa Yohanes? Ya karena pada saat itu kaum Quraisy kemudian adalah kaum yang memiliki banyak sekali kekuasaan. Jadi kekuasaannya itu cukup penting di Jazirah Arab. Sementara Rasulullah ketika diperintahkan untuk menyampaikan ayat tersebut, ya tidak mungkin langsung ya ayyuhalladzina amanu, jadi orang-orang yang beriman saja. Kemudian yang tidak beriman tidak ya ayyuhalladzi, tidak hai artinya. Jadi masih sifatnya lebih umum. Makanya tidak juga membahas tentang hukum-hukum jihad dan tidak membahas itu, tapi lebih ke sosial saja. Kemudian yang identifikasi Madaniyah ini setiap surah dalamnya ada pembahasan kewajiban had, ini sanksi-sanksi. Kemudian ada kisah orang munafik misalnya, kecuali dalam surah Al-Ankabut ini masuk ke Makkiyah. Tapi khusus di Ankabut ini di ayat ke-11 masih termasuk Madaniyah. Ini pengecualian cuma satu, di kulli qaidatin mustasna, ayat cuma satu saja. Kemudian setiap surah dalamnya terdapat dialog dengan ahlul kitab, ya ahlul kitab itu masuk ke Madaniyah. Kemudian ada pembahasan izin dan hukum-hukum tentang jihad, itu masuk Madaniyah. Oh, sudah, mungkin muhkam dan identifikasi masalah surah atau ayat Makki dan Madani sudah bisa saya jelaskan. Sekarang muhkam dan mutasyabihat. Ini ayat utamanya. Jadi ada huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasuuluhu fil ilmi yaquluna amanna bihi min rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini ayat yang menjadi salah satu ayat yang menjadi dasar dari ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat hunna ummul kitab dan ayat mutasyabihat. Oke, definisi muhkam dan mutasyabihat banyak sekali definisinya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini perbedaan atau banyak sekali. Ada yang mudah diketahui, kalau mutasyabihat sulit diketahui, satu pengertian saja, sementara mutasyabihat banyak pengertian dan lain sebagainya. Kemudian tinjauan mutasyabih atau mutasyabihat itu bisa ditinjau dari pengetahuan manusia. Misalnya ayat-ayat tidak diketahui oleh seluruh manusia, tidak ada yang ketahui, hanya Allah saja. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat yang diketahui dengan cara penelitian yang sangat mendalam. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui hanya orang-orang tertentu saja, yaitu yang seperti ini warrasikhuna, bisa memahami maknanya mutasyabihat. Saya begitu. Kemudian berikutnya adalah lafadz. Jadi tinjauan lafzian, misalnya begitu, lafdzon wa maknan. Misalnya lafadz abban ini memiliki makna yang banyak dan sulit juga untuk diketahui. Abban ini sebenarnya apa sih? Setelah diteliti ternyata fakihata wa abba ini adalah makanan untuk hewan. Karena ada lafadz dari ayat lain wali an'amikum, li an'am, redaksi lain li an'amikum ini adalah makanan-makanan untuk hewan ternak. Kemudian yang terakhir adalah contoh yang maknan, misalnya Qur'un ini memiliki banyak tinjauan makna. Ada yang mengatakan itu adalah turun, ada yang mengatakan itu adalah haiduna. Mutasyabihat ini yang paling banyak mendominasi. Ada yang mengatakan ayat-ayat mutasyabihat itu dalam Al-Quran itu mendominasi dari Al-Quran itu sendiri, sehingga ketika ada mutasyabihat maka interpretasi pada ulama, interpretasi yang dilakukan oleh ulama itu sangat beragam sekali. Itu disebut dengan dhonniyud dilalah istilahnya. Sementara ayat muhkamat itu qat'iyud dilalah. Seperti contoh paling mudahnya, kalau yang qat'iyud dilalah adalah qul huwallahu ahad, Allah itu ahad. Itu qat'iyud dilalah, tidak bisa diinterpretasikan apakah hanya satu atau agak-agak esa atau lebih esa atau setengah esa, nggak bisa. Itu qul huwallahu ahad, yaitu qat'iyud dilalah.